Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diki Prasetyo dengan NIM 23166. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas modul 6, yaitu implementasi skema pengalamatan PLSM. Kemudian di sini tuh ada tabel pengalamatan, kemudian ini ada instruksinya, kemudian di sini tuh ada PKA-nya. Nah, di sini tuh terdapat apa itu kayak berapa persen keberhasilan kita waktu mengkonfigurasinya. Kemudian langsung aja. Nah, Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Syaratan alamat terus adalah, nah alamat terusnya itu ini 10.1.1.0 per grafiknya 24. Nah, ini sudah saya ketik sebelumnya. Nah, kemudian untuk host yang dibutuhkan yaitu ES1. Nah, ES1 itu yang dibutuhkan itu adalah 11 host. 11 host. Nah, ini 11 host ya. Kemudian untuk ES2 yang dibutuhkan itu, ES2 yang dibutuhkan adalah 28 host. Kemudian untuk WS1 yang dibutuhkan itu 5 host. Untuk WS2 yang dibutuhkan itu adalah 47 host. 47 host. Nah, setelah semua sudah ini, maka kita ke selanjutnya ke tabel dokumentasi ini. Nah, untuk WS2, number host yang dibutuhkan sama seperti ini. Kita langsung aja. WS2 itu 47 host. Kemudian ES2-nya, S2 itu 28 host. Kemudian ES1 itu 11 host. Untuk W1 ini yang dibutuhkan itu 11 sampai 5 host. 5 host. Kemudian untuk one link, nah one link ini dia kan terhubung kan antar dua router ini, maka yang dibutuhkan itu adalah 2 host. Nah, ini adalah network address-nya. Kemudian kita copy aja ini. Nah, network address-nya kita copy, kita paste, kita hapus prefix-nya. Nah, setelah itu, nah, kita cari prefix-nya di tabel kalkulasi TP5 kemarin. Nah, yang dapat menampung 47 host, prefix-nya itu 47 host kita cari, nah ini 64. Nah, 64 prefix yang dibutuhkan itu adalah 26. Prefix 26 yang dapat menampung 64 host. Nah, ini 26. 64. Nah, kemudian untuk first usable hostnya itu kita tambahkan 1. Prefixnya kita tambahkan 1. Kemudian untuk mencari broadcastnya kita tambahkan aja dari apa itu dengan 0. Kemudian ditambah dengan 64. Nah, 64 dikurangi 1, maka hasilnya itu 63. Nah, setelah itu kita ke selanjutnya ke S2. Nah, S2 kita copy aja yang ini. Kita copy, kita paste. Nah, kemudian jangan lupa untuk network yaitu ditambahkan 1. Maka jadi 64. 63 tambah 1 64. Kemudian kita copy juga. Ini kita copy untuk mencari first usable host address-nya. Kemudian ditambahkan 1. 64 tambah 1 65. Nah, untuk mencari prefix-nya yang dapat menampung 28 host, dapat menampung 28 host adalah 32 ini. 32. 32 host, prefix 27. Prefix 27. Nah, setelah itu kan 164. Nah, 64 ditambah dengan 32 itu kan 96 dikurangi 1 maka hasilnya 95. Kemudian kita copy lagi untuk mencari ES1-nya. Nah, kita copy, kita paste, jangan lupa ditambah 1 jadi 96. 96. Kemudian kita copy aja ini. Nah, kita copy ini langsung copy aja. Nah, ini 96 tambah 1 97. Kemudian kita cari prefix-nya yang dapat menampung 11 host. Nah, code menampung 11 host itu ini. Nah, ini 16 ini. 16 prefix-nya itu 28. Jadi per 28. 28. Nah, kemudian ini sudah ditambah 1.
Kemudian broadcast-nya tadi kan 96 ditambah dengan 16, hasilnya kan 112. Terus 12 dikurangi dengan 1 itu 111. 11. Nah, kita copy lagi untuk mencari WS satunya. Kita copy, kita paste lagi di sini, ini juga. Nah, kemudian di sini ditambahkan 1 menjadi 112. Kemudian ini ditambah 1 tadi, 112 ditambah 1, 113. Nah, kemudian kita cari prefixnya. Yang dapat menampung 5 host itu 8 ini, 8. Dengan prefix itu 29. Prefixnya 29. Nah, kemudian kan 111, 111 ditambah dengan 8 itu kan 119. 120. 120 dikurangi 1, 119. Terus 11. Ya, 112 ditambah dengan 8, 120. 120 dikurangi 1, 19 ya. 112. Setelah itu kita copy lagi yang ini, kita paste aja. Ini sama, kita paste. Yang ini ditambah 1, 120. Ini prefixnya 2 host, yang dapat 62 host itu 4. Prefixnya 30, berarti per 30. Nah, setelah itu ini kan ditambah 1. Tadi 120 tambah 1, 121. 121. Kemudian yang dapat ini kan ditambahkan 120. Copy lagi aja ini. Nah, 120 ditambah 4, tambah 4. Berarti 124 dikurangi 1, 123. Nah, setelah ini semua selesai, maka kita ke yang atas ini. Nah, di sini kan tadi kan itu kan kayak tetapkan alamat IP kedua dengan subnet sesuai dengan switch. Antar muka menuju switch dapat dijangkau dengan host di semua LAN. Tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir di subnet mask sesuai ke hostnya. Jadi ini sesuaikan dengan alamat hostnya yang di sini. Nah, kemudian kita mencari S-nya terlebih dahulu. Nah, kita mencari S-nya ke arah G00. Ini kan belum ketahuan kan. Caranya itu di option preference. Nah, ini dicentang aja always show port. Nah, ini port label. Nah, jadi kita bisa tahu portnya mau kemana. Nah, untuk S, intervalnya G00, G0 plus G0/0, G0/0 S. Ini S, ini West. Nah, ini West, ini S. S-nya itu G0/0, G0/0. Kalau ini kan /1, ini /0 ini mungkin ada kesalahan ini. Ini /0. Nah, ini nyambung ke ES1. Nah, ES1 kita ambil aja plus usable-nya, kita copy. Nah, kita copy. Kemudian tadi kan prefixnya berapa? 26. Nah, untuk mencari subnet masknya itu di prefixnya ini kan 26. 26 berarti ini 255 255.255.255.192. Nah, kemudian kita ke G0/1. Nah, G0/1 ini di subjeknya yaitu IS2, IS2, IS2. Sorry, IS2. Nah, oh maaf, yang ini tuh, oh ya, yang ini tuh is ya, bukan west ya, maaf. Oh ya, salah ini, nggak bener yang ini, IS1-nya 97, ke prefixnya 28.
Maaf, ini ada kesalahan dikit. Nah, 97. Ini berarti untuk subnet masnya bukan 28. 28, nah ini 240. 240. Kita cek 28. 28 ya 24.240. Kemudian yang ini 65, blank 65, prefixnya 27. 27 itu 224. Titik 255.255.255.224. Nah ya, 224. Nah, setelah itu kita cari S0/0/0. Nah, /0/0 itu kan ini 121. Kita copy aja. Kita paste. Untuk subnet masnya yaitu 30. 30 itu, nah ini 252. 255.255.255.252. Nah, 252. Setelah itu kita cari di waste-nya. Nah, untuk waste-nya waste 9 waste. Nah, gen 0/0, G0/0, G0/0. Nah, ini G0/0. G0/0 itu di WS1, berarti di WS1 mana WS1? WS1 113. Kita copy aja, terus 13, kita paste sini. Setelah itu kita cari subnet masnya. Subnet masnya 113 ini per 29. 29 per 29 248. 248 berarti 255.255.255.248. Nah, setelah itu kita cari G0/1-nya. G0/1-nya tuh di sampingnya ini, itu WS2, G0/1, K, langsung aja, WS2, nah ini, kemudian untuk subnet masnya, jangan lupa, /1, prefix 29, prefixnya 26, 26 itu 192. 255.255.255.192. Kemudian kita cari S0/0/0. Nah, ini sengaja kita copy lagi. Nah, paste. Ya, ini kelebihan 121. Nah, ini kelebihan ini. Sama ini kelebihan. Nah, ini kan tidak boleh sama kan untuk IP address-nya, maka kita tambahkan 1, maka menjadi 122. Untuk ini sama seperti ini, subnet masnya. Yang tidak boleh sama itu IP address-nya. Ini boleh sama untuk subnet masnya. Nah, setelah itu kita pindah ke IS1. Nah, kemudian kita cari IS1-nya. Nah, IS1-nya tuh ini dia tuh menyambung ke G0/0. G0/0. Ini IS1 G0/0. Kita copy aja ini. Kita copy. Nah, berhubung IP address itu tidak boleh sama, maka kita tambahkan jadi 98. Untuk subnet masnya itu boleh sama. Nah, ini boleh sama. Kemudian untuk default gateway-nya itu dari ini. Nah, kemudian kita cari IS2-nya. IS2-nya itu dia tuh menyambung ke G0/1. Nah, G0/1 sama kan di IS. Nah, ini kita copy aja. Copy, kita paste. Nah, tidak boleh sama juga, ini kan sama kan.
Maka untuk IS2-nya kita tambahkan 1, jadi 66. Untuk subnet masknya, ini kita copy aja, ini kita copy. Untuk default gateway-nya, kita copy di sini. Nah, paste. Nah, kita cari WS1-nya. Nah, WS1, mana WS1? Nah, ini. WS1, dia tuh kan menyambung ke G0 slash, ya, slash 0. G0 slash 0. Untuk WS-nya, WS1 digabung ke WS. Ke WS G0 slash 0. Nah, G0 slash 0, ini kita copy aja. Nah, ini tidak boleh sama seperti tadi. Tambahkan 114. Untuk subnet masknya ini boleh sama. Ini 248. Untuk default gateway-nya ini boleh sama. Kita paste aja langsung. Nah, setelah itu kita ke WS2. Nah, WS2 dia kan menyambung ke G0 slash 1 kan. G0 slash 1. G0 slash 1. G0 slash 1 ini kita copy, kita paste, tambahkan 1 karena tidak boleh sama IP address-nya. Kemudian ini untuk subnet masknya, kita copy aja. Nah, kemudian untuk ini default gateway-nya kita paste aja di sini. Nah, kemudian kita cari PC P1 per 22. PCE 1 per 20. Ini dia itu kan menyambung ke IS1. Nah, mencari IP address-nya itu dari broadcast. Nah, di sini kan ada kayak penetapannya. Penetapan alamat IP yang dapat digunakan di subnet sesuai dengan switch. Tetapkan digunakan terakhir di subnet mask ke hostnya. Maka untuk IS1-nya itu dari broadcast IS1, mana ini IS1, ini IS1. Nah, sebelumnya itu kan 110. Maka langsung aja kita copy, kita paste di sini 110. Untuk subnet masknya ya satu tuh per 28. Langsung aja di sini ada ya satu. Oh, ini S1, kita copy aja nih subnet masknya, kita paste. Nah, setelah itu ini kan udah. Kemudian untuk default gateway-nya IS1 itu ini IS1. IS1 itu mana IS1? Ini 97. Nah, setelah itu untuk isi E2 per 47 sama seperti yang tadi menyambung ke IS2. Nah, IS2 ini IS2 95. Sebelumnya itu kan 94. Atau aja 94. Kemudian subnet masknya IS2. IS2 mana IS2? IS2 kita copy paste. Kemudian IS2 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 65. Kemudian PCW1. PCW1 dan menyambung ke WS1. PCW1 menyambung ke WS1. Ini kalau PCW2 menyambung ke WS2. Jadi WS1 mana yang WS1? Kita copy, kita paste aja. Ulangi 18. Kemudian untuk subnet masknya WS1. WS1 itu ini kita copy, kita paste aja. Nah, setelah itu kita cari default gateway-nya. Nah, default gateway-nya WS1. WS1 positioning ya.
Nah, kemudian untuk PC W2 perlengkapan itu nyambung ke WS2. Nah, WS2 63. Nah, 63 kita copy aja. Jadi 62. 62 untuk subnet masnya WS2. Kita copy ini, kita paste. Nah, setelah itu ini untuk default GP-nya WS2. Nah, ini WS2. WS2. Nah, kemudian ini kan sudah selesai untuk tabel pengalamatan, kemudian untuk host requirement-nya ini sudah, broadcast, first usable, network, sudah. Kemudian kita langsung ke konfigurasi PKA-nya. Kemudian langsung aja ke konfigurasi untuk PKA IS1-nya. Nah, IS1 langsung saja. CLI-nya kita ini enterkan. Nah, setelah itu kita ke enable dan config terminal. Setelah itu yaitu ke mana itu, ke interface-nya IS1 yaitu interface G0, maaf, bukan di ini dulu ya, di is-nya ini dulu. Nah, di is-nya dulu nih, maaf tadi ada kesalahan. Nah, kita konfigurasi ini dulu, is-nya dulu. Ini ya, kita konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu kita enter, kita enable terlebih dahulu. Enable, ini sampai salah. Enable on FP. Setelah itu kita ke interface-nya. Interface ini kita ini dulu di 0/0, di 0/0. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita ke IP address-nya. IP address-nya ini kita copy aja. Copy. Nah, setelah itu kita paste. Jangan lupa untuk subnet masnya. Kita copy juga. Dan enter. Nah, setelah itu kita shutdown. Fasilitas no S saja. Setelah itu exit. Kita berpindah ke interface G0/0. Langsung aja interface G0/1. Tadi kan G0/0 udah, sekarang pindah ke G0/1. Kita copy. Ini kita enter dulu. Kita IP address pastenya tadi, IP address-nya. Kita paste juga untuk subnet masnya. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, setelah itu kita berpindah ke interface S0/0/0. Langsung aja ini nuesa lagi. Dengan exit. Exit terlebih dahulu. Nah, setelah exit, nah itu langsung ke IP address-nya. Ke interface terlebih dahulu. Interface S0/0/0. Setelah itu kita ke IP address-nya. Ke IP address-nya S0/0. Ini kita copy. Kemudian yang ini jangan lupa untuk subnet masnya. Kita paste juga. Nah, setelah itu kalau sudah kita exit. Bisa enter exit. Nah, setelah itu kita pindah ke waste-nya. Ini kita keluar aja. Nah, ini sudah. Dan kita pindah ke waste-nya. Waste. Saya
lupa enable on FT sama seperti tadi, kita ke ini dulu, ke interface G0/0, interface G0/0 dengan IP address-nya, address base-nya itu ini maaf, belum sampai salah, kita paste, jangan lupa subnet masknya, nah 248, kita enter, setelah itu no sh, exit, kita berpindah ke interface yang selanjutnya, interface G0/1, ini salah satu. Kemudian IP addressnya G0/1, dubesnya ya ini 1.1, kita paste aja. Jangan lupa untuk subnet masknya, kita enter. Nah setelah itu Floresa exit, kita berpindah ke interface selanjutnya, interface S0/0/0, S0/0. Kemudian kita paste aja IP addressnya, IP address, paste, jangan lupa subnet paste juga. Nah kita paste juga di sini. Nah sudah selesai. Nah ini sudah no sit down atau no save, kita exit. Nah setelah itu kita berpindah ke IS1 ya, tadi IS1 kan. Nah, tadi kan belum komplit kan. Tadi kan coba kita ke enable. Tadi enable ya, enable FT, kemudian interface ini, bukan interface G0, tapi interface VLAN 1. Setelah itu, kita enter, lalu kita ke IP address-nya, IP address-nya ini, kita paste aja. Kemudian, selanjutnya, untuk subnet masknya, kita copy, kita paste, jangan sampai salah, ya, 98, belakangnya subnet masknya 240. Ya. Setelah itu, musuh down, exit. Setelah exit, kita tambahkan untuk default gateway-nya. IP default gateway, nah, default gateway-nya kita paste juga. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita kembali ke konfigurasi IS2-nya. Sama seperti yang konfigurasi IS1, kita enable terlebih dahulu, FT, terminal, kemudian interface-nya VLAN 1. Ya, VLAN 1, kita enter. Nah, setelah itu kita config aja untuk IP address-nya. IP address-nya
IS1, IS2 sih, IS2, kita copy aja, kita copy, kita paste. Jangan lupa untuk subjek masnya, kita copy, 224, kita enter lah, langsung aja. Nah, setelah itu, kita SH, dengan exit. Setelah itu, kita tambahkan untuk ID default gateway-nya. Default gateway. Default gateway-nya IS2. Nah, kita paste aja di sini, cek. Nah, setelah itu kita langsung aja berpindah ke WS1. Ini saja. Nah, ini WS1, kita konfigurasi sama seperti yang tadi, TS1 sama IS2. Nah, sama-sama memiliki default gateway, jadi konfigurasinya sama. Langsung aja ini enable melalui Ctrl F T. Setelah itu interface ini W1 ya, W1 interface VLAN 1 sama interface VLAN 1 dengan IP address-nya W1 ini kita copy, kita paste. Jangan lupa default gateway-nya di subnet masnya, subnet masnya terlebih dahulu, kita copy, kita paste, kemudian pakai sejarah. Nah, 248 dan enter. Nah, setelah itu no shutdown dan exit, kita tambahkan tapi default gateway-nya, default gateways slash gateway. Gateway-nya berapa? Untuk WS1, ini WS1, copy, kita paste, terus 13, nah enter. Nah, setelah itu kita berpindah ke WS2. WS2 ini kita konfigurasi sama seperti WS1. Kita langsung aja enable config terminal OFT, kemudian interface-nya ini tidak salah, interface VLAN 1 sama. Setelah itu tambahkan IP address-nya, IP address-nya WS2 ini paste, kemudian subnet masknya jangan sampai lupa, kemudian kita enter aja. Setelah itu no shutdown, exit. Setelah exit kita tambahkan API default gateway-nya, default gateway-nya WS2 ini IP default gateway 1+1. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita minimize saja. Kemudian kita ke PC E1/22. Nah, kalau yang ini kita ke konfigurasi IP konfigurasinya ini, bukan di kayak terminal gitu. Langsung aja kita paste aja ini PC E1/22. Subnet masnya, nah, kemudian untuk default gateway-nya
Kemudian kita keluar, IS2, IE1 dua-duanya udah, kemudian kita ke IE2, IE1 udah, ini kemudian kita ke IE2. IE2, IE2 per 47, atau T, master 94, ini subnet masnya, untuk default gateway-nya, dengan cara salah. Nah, sudah kita keluar. Sudah kita berpindah ke PC W1 per 201. Kita copy configuration sama seperti tadi. Ini PC W1, tulisannya salah. Kemudian subnet masnya. Kemudian ini untuk default gateway-nya. Nah, setelah itu, kalau sudah, langsung kita keluar, kita berpindah ke PC W2-nya, W2 per 87. Kita sama ke API configuration, ini kita copy aja, biar lebih mempercepat waktu. Ini, dan jangan lupa subnet masnya, dan jangan lupa untuk default gateway-nya. Nah, kita keluar. Nah, ini sudah selesai semua. Oh ya, untuk yang ini masih membutuhkan sambungan. Kita cek ini dulu. Ini sudah. Dan kita cek untuk berapa persen keberhasilan kita. Nah, untuk keberhasilan kita sudah 100% ya. Ini 100%. Kita bisa dilihat di samping ini 100% untuk konfigurasi PKA modul 6 kita. Maka langsung aja. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.